Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, semuanya berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi kesempatan dengan pinjaman kehidupan yang diberikan pada kita, selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Semoga kita selalu menjadi kepanjangan tangan semesta untuk menyampaikan cinta kasihnya yang tanpa batas, karena tangan kita adalah tangan Dia. Sebagaimana Allah menyatakan di Quran, Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada pada mereka. Dan mereka itu adalah makhluk yang bernama manusia. Pohon walaupun tinggal di pinggir sungai, dia tidak punya tangan untuk mengambil air. Tentu saja manusia dengan tangannya dialah yang diharapkan menjadi sumber cinta kasih bagi pohon. Kalau ada pohon yang mati di rumah, jelas bukan salah pohon. Salah manusia tidak menggunakan tangannya. Karena manusia kebanyakan ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita lupa bahwa tangan kita adalah tangan Allah, dan tangan ini dititipkan kepada kita adalah suatu kemewahan, agar kita selalu menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Berbahagialah orang-orang yang sudah bisa merasa sebelum terasa, sehingga tangannya selalu saja murah hati. Ketika melihat orang lain susah, tangannya segera bergerak mengambil sesuatu yang bisa meringankan kesusahan orang lain. Tangan kita hari ini bisa masuk ke kantong saku baju kita, itu mewah. Jadi kalau ini tangan ini bisa masuk ke kantong saku celana, dan di saku celana ini ada uang, dan kita bisa mengambil uang dari saku celana, itu suatu kemewahan. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam saku celana. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta pada kita saat ini. Bisa duduk tegak seperti ini, itu mewah. Bisa mendengar suara saya dengan jelas, itu mewah. Karena suatu saat telinga ini tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubang baju, itu juga suatu kemewahan. Pernah menyaksikan ada orang habis stroke, sedang melatih tangannya, refleksnya yang tidak ada ingin dikembalikan, memasukkan kancing ke dalam lubangnya itu berjam-jam. Dan selama ini kita hidup tidak berkesadaran. Ketika kita sedang membasuh tangan, pikiran sudah di meja makan, sehingga kesempatan untuk menikmati sensasi air ke tangan kita, kesempatan untuk bisa menikmati tangan kita yang bisa digerakkan untuk saling membersihkan tangan kiri dan tangan kanan, hilang. Momen itu tidak ternikmati lagi. Coba jadikan setiap momen itu adalah tujuan.
Jangan dijadikan momen itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena kalau itu hanya sarana, tujuannya di masa depan, maka kita akan terus ditarik-tarik ke masa depan sehingga kita kehilangan momen. Itulah manusia yang rugi. Bisa duduk seperti ini, mewah. Bisa melipatkan kaki seperti ini, mewah. Bisa bersila itu mewah. Karena banyak sekarang yang mungkin sudah tidak bisa bersila lagi. Melipatkan kaki saja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Hidup itu saat ini. Nikmati semua sensasi kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Nikmati kemewahan nafas kita, karena dengan nafas telinga ini juga menjadi mewah karena bisa mendengar. Dengan nafas mata ini menjadi mewah karena bisa melihat. Dengan nafas apapun yang kita santap menjadi mewah karena semuanya menjadi terasa rasanya. Makanya leluhur kita mengatakan makanan saja itu sudah suwarga loka. Su itu artinya adalah saripati. Warga itu artinya kumpulan, loka itu artinya tempat. Jadi suwarga loka itu kumpulan segala saripati. Saripati udara, saripati api, saripati tanah, saripati air memanunggal menjadi jeruk, menjadi apel, menjadi anggur. Karena otak kita sudah rusak sejak lama, lalu mengabaikan semua kemewahan-kemewahan yang disuguhkan semesta kepada kita. Makanya saya kadang-kadang mau makan saja tidak berhenti air mata itu mengalir. Karena begitu luar biasa kemewahan yang disajikan semesta. Dan menjadi tidak luar biasa ketika pikiran kita mengabaikan saat ini. Makanya di dalam kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa yang namanya berserah diri itu adalah hadir di sini saat ini sekarang, menerima semua hal yang terjadi saat ini tanpa ada penolakan sedikit pun. Karena semua sumber masalah manusia berasal dari penolakan, dan penolakan berasal dari penghakiman yang diciptakan oleh pikiran. Izinkan pikiran untuk menghakimi, maka pikiran akan terjebak, ini benar, ini salah. Yang disebut benar oleh pikiran diambil, yang disebut salah oleh pikiran ditendang jauh-jauh. Terus menerus seperti itu, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukankah itu yang terjadi selama ini, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, yuk kita selalu hadir di sini, saat ini, sekarang, rasakan kekuatan saat ini setiap saat. Dan rasakan kedamaian, rasakan kemewahan. Ketika pikiran kita diizinkan bergerak sedikit saja ke masa depan, maka kita akan cemas dan takut. Ketika pikiran ini diizinkan bergerak sedikit saja ke masa lalu, maka kita akan selalu sedih, penuh dengan duka cita. Sehingga memori masa lalu itu selalu menghantui kita. Tapi cobalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa depan, tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa lalu, sepenuhnya secara total hadir di sini. Tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa duka. Hidup penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan segala pujian untuk Dia, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang meliputi seluruh makhluk dan meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Dia terus menerus terjaga untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Namun setiap kali Dia datang di rumah ciptanya sendiri, kita selalu tidak berada di rumah. Kita selalu menjadi orang asing di rumah kita sendiri karena kita tidak sadar. Sekarang mari kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya,
yang mewujud sebagai napas dalam diri kita, yang mewujud sebagai daya dalam diri kita, yang mewujud sebagai ruh yang menggerakkan tubuh kita. Kita sapa asmanya, kita sampaikan pujian untuknya, bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Sang Semesta mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita, dan pengetahuan itu menjadi syafaat bagi kita untuk menolong diri kita. Karena tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Sang Semesta menjadi fasilitator untuk memperbaiki takdir kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merenungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam ke luar. Kalau dari luar ke dalam itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam ke luar. Semua yang dari luar ke dalam itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam keluar membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam keluar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak, saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum. Karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar, ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup, ternyata bukan untuk melemahkan kita,
Tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, kalau doa itu jangan sembarang. Kita tuh kalau doa kepada orang itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan itu sudah menjadi kata-kata umum itu. Kalau minta dilancarkan, dimudahkan, mohon maaf. Dalam kelancaran, dalam kemudahan, tidak ada proses belajar. Justru proses belajar itu terjadi ketika segala sesuatu tidak lancar dan tidak mudah. Coba. Kalau kita membaca buku 1000 halaman dan semuanya mengerti menurut teori pembelajaran, sebenarnya kita itu belum belajar. Tapi dari 1000 halaman itu ada satu halaman yang sulit dan kita diam dalam kesulitan itu dan kemudian kita terus ya mencoba mengerahkan semua kekuatan kita untuk memahami kesulitan di halaman itu. Justru di halaman itulah kita terjadinya proses belajar. Jadi kalau kita baca 1000 halaman, kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman dan yang sulit itu dilewat dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya. Atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi yang Engkau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba. Naik kelas sedikit ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA grup ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran, doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga ya Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun ya yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba ngangkat yang ringan akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering ngangkat yang berat. Betul? Coba. Seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau ngangkat yang ringan terus, ya sudah. Ototnya ya seperti itu. Gak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Beda dengan Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur itu adalah pemimpin perang sekutu. Terkenal itu dengan doanya. Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan berikan kerancaran kepada anak-anakku. Begitu. Doanya begitu. Hadirkan gelombang yang keras pada anak-anakku. Hadirkan kesulitan yang dahsyat pada anak-anakku. Gitu. Namun satu Tuhan, permohonanku. Ketika gelombang datang itu kepada anak-anakku, berilah kemampuan dia untuk menyelamatkan diri dari gelombang itu. Dan berikanlah kemampuan agar dia pun tidak egois dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam bersama dengan dia. Berani doa seperti itu.
Berani. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Ingin hidupnya luar biasa, tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Mau saya ajak hari ini menuju etapa baru, kehidupan yang luar biasa, mau? Ya caranya luar biasa. Jadi kita ini kadang-kadang ya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengerti mekanisme semesta untuk mewujudkannya. Kalau tidak mau bisnis berisiko besar, ya sudah. Beli terigu 1 ons, beli minyak 1 ons, beli engkol 1 ons, campurlah semuanya, jadilah bakwan. Dan kemudian taruhlah yang 1 on itu di atas meja di pinggir jalan. Setidak-tidaknya kalau itu tidak laku kan menjadi santapan untuk diri sendiri. Bisa dihitung hasilnya berapa? Seseorang yang tidak mau mengambil risiko, ya memang hidupnya tenang, tetapi tidak pernah mengalami kemajuan. Karena risiko yang paling besar dari seseorang adalah tidak mau mengambil risiko. Lihat orang-orang yang tidak mau mengambil risiko, hidupnya di zona nyaman. Ya begitu-begitu saja. Maaf ya. Penghasilannya gitu-gitu saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Jangan berharap ada kejutan, jangan berharap. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dan cara semesta menguatkan kita, dihadirkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, tantangan, dan semua itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita lari tunggang langgang dari semua itu, selamanya kita akan menjadi orang yang lemah. Paham? Oke. Habis sholat berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar gak oleh semesta? Semesta itu langsung mendengar. Makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah, pasangan hidup marah-marah, terima telepon dari teman marah-marah, atasan di kantor marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar. Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah. Baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon. Minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan?
Kalau ngerti saya lanjutkan ngajinya. Ngerti? Oke. Agak cerdas sedikit ya. Makanya saya bilang kalau mau ngaji dengan saya minum jus wortel. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan. Tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Seorang pakar fisika yang bernama Einstein mengatakan hidup ini seperti mengayuh sepeda. Dan kalau kita berhenti mengayuh pasti jatuh. Pernah naik sepeda? Kan jatuh itu karena kita berhenti mengayuh, bukan? Dan kalau terus kita mengayuh maka keseimbangan tidak akan hilang. Jadi keseimbangan dalam hidup ini karena kita berhenti mengayuh, itu saja sebetulnya. Dan kalau kita terus mengayuh, jadi tidak usah memikirkan seberapa lambat kita berubah, tidak usah. Yang paling penting jangan berhenti berubah, terus saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini, itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir. Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun, seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul? Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak itu tergantung di mana kita hidup. Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi saya tanya, pernah dengar gak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma buat cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa.
doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat. Tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana yang akan jadi? Yang puluhan kali. Ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa. Dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal. Perlu bantuan psikolog. Perlu dihipnoterapi. Perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah hidup itu mudah dan menyenangkan. Coba. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Pak, Ma, mobil bagus sekali. Nanti kamu bisa beli. Bisa beli. Daripada mengatakan, jangan mimpi. Memangnya Bapak ini siapa? Wah gitu. Kita ini cuma seorang petani. Ya, kadang-kadang padi juga dimakan tikus. Betul nggak? Diserang burung. Panen juga belum tentu. Terus dihunjamkan kata-kata negatif pada anak kita. Sekaligus kita sedang menghunjamkan kata-kata negatif di pikiran kita. Ya sudah. Setiap kali nanam padi selalu dimakan tikus. Karena dia itu memang sedang berdoa semoga padinya dimakan tikus. Dengan kata-kata tadi. Cuman kita tidak pernah sadar. Itulah kualitas hidup kita, tergantung kualitas pikiran kita. Saya waktu kecil kerjaan saya tukang kayu bakar, ngambil kayu bakar. Jadi kalau hari Sabtu, itu hari Minggu, itu kerjaan kami itu ngambil kayu bakar. Jadi semua cucu-cucu itu dikumpulkan itu di rumah nenek, dikasih sarapan singkong sama gula merah, gula aren. Itu supaya kuat naik gunung. Gitu. Naik itu. Nenek kami yang memimpin itu. Luar biasa. Saya nakal. Karena kalau nenek sedang ngambil kayu bakar itu ya saya tidur-tiduran aja di hutan itu. Lihat langit. Yang lain itu sibuk ngikutin nenek. Kalau saya enggak nakal. Kalau sudah satu ikat disiapkan ya baru sama saya diangkat. Nakal saya itu. Tapi waktu kecil saya sudah lihatnya ke langit itu. Paling suka, paling senang kalau ada pesawat lewat itu. Pesawat lewat. Kalau ada pesawat lewat, bahagia sekali. Dan saya pejamkan mata saya lama gitu. Dan saya rasakan seakan-akan saya di pesawat itu. Maaf ya. Itu yang membedakan nasib saya dengan kakak adik saya. Jadi saya tidak melihat bapak saya sebagai buruh di perkebunan. Saya tidak melihat bapak saya kesusahan, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya percaya kalau Allah itu akan ngasih rezeki yang sama buat semua orang. Saya percaya kalau Allah itu akan menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Jadi saya bayangkan sejak dari kecil saya ini sudah naik pesawat kemanapun saya mau. Dan begitu saya sudah waktunya, saya naik pesawat kemanapun saya mau. Jangan main-main dengan pikiran. Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan. Biayai anak-anak kalian, ya modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya deh sama saya. Bapaknya bisnisnya X. Anaknya harus ngikutin bapaknya. Itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? 1, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. 2, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. 3, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun.
Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika. Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan. Intervensi yang kedua pekerjaan. Intervensi yang ketiga adalah jodoh. Tuh. Rumah saya. Kencana rumah saya. Betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya. Yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya. Anak kita di mana? Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya. Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon. Kalau bicara sama saya sederhana aja. Menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma 2 kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk, musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya 2. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan, kalau ada rezeki bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam dirimu. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya. Pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ketika membasuh hidung, ya Allah masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal, saya pegang kaki saya.
Sambil dikasih lotion, pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu, padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu gak pernah pegel-pegel, gak pernah sakit, asam urat. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini gak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam. Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam muncul yang namanya kehidupan. Anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah. Jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual, sama orang menjalankan agama, kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Nggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang datang di sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya. Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu. Dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu,
maka saya tundukkan diri saya supaya saya menjadi orang yang tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita. Ingin mengubah situasi di keluarga kita, gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah. Cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini terus WA sama saya. Mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam.
Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa, enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran, soko kulino. Saking sering ketemu, maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka-mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura. Apa? Gerbang. Itu. Ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gafura, gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul enggak? Coba penasaran sendiri. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun. Terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3 nggak bisa. Saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8 nggak bisa. Itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore. Kata Allah, nggak bisa. Sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58, ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat bukan? Itu. Wal baladut thayyib ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu. Lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik. Ya. Kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah
Tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah. Betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau bertanya. Ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang. Ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya rumput itu daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang. Betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah. Betul nggak? Kan itulah alam. Nah karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Di tanah yang baik tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang tanamannya tumbuh merana. Maaf ya. Pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang, nggak usah dipikirkan, nggak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa gak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya. Ini wajah-wajah. Maaf. Habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, nggak usah disalahkan dulu, pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya, siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun,
menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat. Masih benci pada orang. Masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami ngulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur. Teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur? Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi. Tasyakur binikmah. Wah. Yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Gitu enggak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu teuy. Giliran mendapatkan yang diinginkan langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang. Bukan kebiasaan, ketololan. Karena gak ngerti. Kufur itu artinya menolak, syukur itu artinya menerima. Dengan keterbukaan, karena syukur artinya adalah terbuka. Terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya. Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Maaf. Nggak tahu telunjuk saya ke sini.
Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak? Dan orang baik ini, masih kesini juga. Supaya nggak sana nggak GR. Orang yang baik ini katanya dia itu karena mengikuti Allah. Betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda yang dibenturkan oleh kita sendiri. Begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri? Begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir. Ya, begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya. Itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar. Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia, dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja. Betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua. Betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan, berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang mana yang bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah. Karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju. Ketika dia sedang jatuh, kesadarannya naik. Tapi ketika dia sedang naik, kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul? Di kelas spiritual yang belajar sama saya, jarang orang yang datang kepada saya sedang berada di puncak kejayaan dunianya. Sudah duitnya habis, usahanya bangkrut, baru nyari saya. Saya nasibnya. Makanya ketika saya cerita, saya sedang ngebangun nih sebuah kawasan buat kita nanti supaya kita belajar di sana lebih enak. Duh ayah, coba dulu ya. Ketika saya masih banyak uang, saya bisa bantu ayah. Belum tentu, saya bilang. Itu kan halusinasi pikiranmu saja, betul nggak? Kenyataannya sekarang semuanya sudah tidak ada. Dan yang tidak ada itu yang telah mengantarkan kamu menjadi sadar dan ketemu saya. Betul nggak? Dan kalau kamu masih ada, nggak ketemu saya, enak aja. Paham maksud saya? Harus hilang dulu miliaran, udah nete semplek nincak semplak teh gening ya, kata orang Sunda. Betul nggak? Itu salah, ini salah. Ya udah, baru. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu semua tidak buruk, tapi itu semua yang telah mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran baru. Betul apa tidak? Oke. Baik ya. Jadi di tanah yang baik tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang semuanya
merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu. Merana. Duit banyak, merana. Apalagi gak punya duit. Betul gak? Iya. Sehat, merana. Apalagi kalau sakit. Punya mobil, merana. Apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya masih menghakimi. Dan itu sumber masalah. Ternyata masalah itu tidak ada ketika pikiran sudah selesai dari penghakiman. Gak ada. Ada yang bilang, saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Suami saya. Emang kenapa? Marah-marah. Emang jelek marah-marah? Kan jelek, marah-marah jelek itu kata ibu, kata pikiran ibu. Bukankah itu doa ibu? Jadikanlah saya istri yang soleh. Langsung suaminya marah. Kan ciri istri yang soleh itu sabar, betul nggak? Makanya saat suaminya tidak sabar, dijadikan ketidaksabarannya sebagai jalan untuk membuat dia tambah kuat. Keren nggak? Keren. Kan semuanya di sini, nggak ada masalah. Masalahmu di sini. Paham? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Nah, kita lihat Quran surat An-Naba. Surat An-Naba. Tahu An-Naba artinya apa? Kalian tuh sering baca Quran tapi tiap ditanya nggak jelas. An-Naba itu apa artinya? An-Naba itu artinya berita besar. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Makanya An-Naba itu cerita tentang berita besar, bukan berita kecil. Berita penting. Apa sih berita penting dalam Quran surat An-Naba? Saya baca dulu yang ayat ke-15-nya. Linuh rijabihi habba wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani. Tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah. Air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum, maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya. Kalau mau makan, minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, dilarutkan oleh air. Memudahkan proses kerja lambung kita. Sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya, perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu yang kayak gitu-gitu. Kenali tubuh kita. Maunya apa sih tubuh ini? Makanya kalau mau mandi, minum.
Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin. Dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya. Terima kasih air, kamu keren. Terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Suka begitu? Boro-boro. Setelah itu kemudian disapa, air itu disapa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah, suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi Allahu Akbar. Niat ingsun adus banyu suci, suci dening Allah, suci badanku kabeh, mulia tan kenaning lara, mulia tan kenaning tua. Kun fayakun birahmatika ya arhamar rahimin. Niat ingsun adus banyu esuk mas gendega mas lulut. Niat ingsun adus banyu sekar staman. Siniramirah den lurupi inten. Sarining retna kumala dadaku biar cahyaku Muhammadiyat. Ya ingsun sejatining manusia. Ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana. Ya Allah kang meleksa jege. Leluhur kita di Nusantara itu ngajarin mandi aja selengkap itu. Dan kita sangat menyepelekan ajaran leluhur kita. Itu yang bikin doa itu namanya Sunan Gunung Jati loh. Pembawa ajaran Islam di tanah Jawa Barat. Wah, itu doa apaan? Jangjawokan. Sudah merendahkan leluhur kita sendiri. Padahal itu bahasa Nusantara. Setelah itu kemudian ambil air 1 gayung. Basahi dulu bagian bawah. Naik ke atas, naik ke atas. Kalau sudah sini stop, jangan dibasahi dulu. Sikat gigi dulu. Beri kesempatan darah turun ke bawah. Darah turun ke bawah. Setelah darah ke bawah, itu terasa darah turun ke bawah. Kan lumayan, sambil sikat gigi kita darah sudah turun ke bawah, baru naik ke atas, ke sini, baru kepala terakhir. Gitu mandi? Gitu enggak? Kalian tuh mandi salah, duduk pun salah, makan urutannya salah, ketawa juga salah, dengar pengajian salah. Makanya jangan heran kalau tiap hari itu salah terus. Salah proyeksi, salah interpretasi. Ya sudah. Produk salah kan hasilnya salah. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling benar, tambah salah. Saya itu kalau ngajak komunitas saya camping gitu, saya perhatikan cara tidurnya. Iya. Tidur model kayak gitu. Aduh, hidupnya kayak apa? Gak jelas. Merengkel.
Pakai bantal sudah bertahun-tahun masih belum mengerti. Bantal tuh menyangga ini dengan ini nih, supaya ini dengan leher itu tidak deadlock. Udah gitu bantalnya tinggi, nempel bagian sini, ini nggak kesangga, ya cangkel. Berapa jam? Akibatnya penyakitnya itu ya migrain. Wajah-wajah migrain. Iya, kepala sakit, saya bingung gitu. Tasnya macam-macam jenis obat penghilang rasa sakit. Ngakunya belajar meditasi. Kemana-mana bawa obat, sekantong. Luar biasa. Aduh, ya Allah. Cing atau bodoh teh. Ya, nggak apa-apa ya, mentertawakan diri sendiri ya. Yuk, kita buka sekarang Quran surat An-Naba. An-Naba itu apa tadi? Berita besar. Saya tidak akan jelaskan berita besarnya sampai tuntas, tapi semoga bisa nangkap maksud saya sedikit aja. Yuk. Ammas yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa sih saling bertanya? Ya. Anin naba'il adim, tentang berita yang besar. Naba'il adim itu berita yang besar. Bisa ditebak nggak berita paling besar di semesta ini tentang apa? Gempa? Tsunami? Krisis moneter? Coba, ada yang pintar nggak? Kira-kira berita apa yang paling besar? Bingung kalian tuh ya? Ya, berita yang paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar, itu aja. Pusing. Apa sih yang lebih besar dari Dia? Apa sih yang lebih besar dari Allah? Gak ada yang lebih besar dari Dia, dan tidak ada yang menyaingi Dia. Kalau berita paling besar, tentu saja berita tentang Dia. Itu aja. Ini saya udah buka rahasia sedikit. Bukan tentang itu, tentang ini bukan. Berita paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Itu saja. Sudah tahu berita itu? Karena Dia sudah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan kalian semua agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi berita yang paling besar itu adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Apa beritanya? Karena Dia itu menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, hanya ingin dikenal. Wa ahbabtu an urifa, aku rindu untuk dikenal. Dia Maha Pencipta, maka mewujudkan dirinya sebagai pencipta. Dalam ciptaannya tersimpan kebesarannya. Tidak mungkin seorang pelukis mengatakan, saya seorang pelukis, keheula. Mana lukisan Anda? Baru akan bikin, aduh, kakara rek nyieun bilang pelukis. Nggak bisa. Disebut pelukis kalau dia memang sudah melukis. Disebut dia itu adalah seniman kalau dia memang sudah menghasilkan produk seni. Kalau dia belum menghasilkan produk itu, berarti dia tidak sedang mengenalkan dirinya. Dia Sang Maha Pencipta, tidak sekedar saya yang menciptakan, tidak. Dia mengenalkan dirinya dengan semua ciptaannya. Dia yang Maha Agung, Dia mengenalkan diri dengan segala keagungannya. Dia yang Maha Welas, Maha Asih, Dia mengenalkan diri dengan welas asihnya. Itulah Allah, semuanya nyata. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu gaib, karena dia belum bisa melihat saja. Gaib bagi yang tidak tahu. Allah itu bukan maha gaib, Allah itu maha nyata. Kemanapun kalian memalingkan wajah, kata Allah,
kalian akan selalu mendapati wajahku. Lanjut dulu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan mereka masih pertentangkan, masih perselisihkan tentang ini, tentang berita besar ini. Kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Siapa yang akan tahu itu? Summa kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Saya kasih tahu. Siapapun orang yang sudah tahu berita besar ini dan sudah tahu berita besar ini ada dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah melihat kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah mengetahui apa itu kebenaran. Sudah lihat kebesaran Allah dalam dirimu. Alam naj'al lil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita berbicara bumi, pasti langsung tertuju pikiran kita ke bumi. Kalau berbicara gunung, selalu pikiran kita tertuju kepada gunung, Gunung Galunggung, Gunung Merapi. Subhanallah. Kata gunung di Quran itu kata yang sangat spesial. Ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah ke gunung ini. Disuruh melihat gunung malah. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajali di gunungnya Musa. Saat itu Musa mengalami fana. Yang terdekat dengan dirinya saja tidak ingat. Bahkan dia pingsan dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi itu pengalaman Musa saat minta melihat Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertajali di gunung. Apa kalau gitu gunung? Gunung bukan itu. Gunung adalah kesadaran puncak yang ada pada diri manusia. Gunung adalah sidrah al-muntahanya manusia. Itu berita besar. Ini berita besar. Kalau kita sudah bisa menyaksikan tajalinya Allah di puncak kesadaranmu, baru akan bisa melihat tak terbatasnya hamparan dalam dirimu. Ternyata tubuh ini bukan sesuatu yang terbatas, tapi tubuh ini sesuatu yang tanpa batas. Ternyata yang ada dalam tubuh kita bukan sesuatu yang terbatas, tapi sesuatu yang tanpa batas. Baru ucapan Allahu Akbar itu menjadi bermakna dan ada rasanya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasangan. Selama ini ketika kita mendengarkan kata pasangan di Quran, selalu aja suami istri. Suami istri itu pilihan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Adam dan Hawa. Karena kita itu datang ke dunia sudah berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Ini pasangan sudah sempurna. Separuh jiwaku ada padamu. Makanya hati-hati. Jadi aja kamu hidupnya separuh jiwa. Lah iya, setengahnya ada pada orang lain. Hidup macam apa seperti itu? Makanya dia tidak pernah mengalami kesempurnaan.
Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bahagia pun harus bergantung pada orang lain. Ketika separuh jiwa ditaruh di orang, dan orang yang kita tempatkan separuh jiwa kita itu tidak seperti yang kita mau, langsung jungkir balik, menderita hidupnya. Betul? Kita ini sudah utuh, sudah berpasangan. Lihat saya semua, lihat saya semua. Adam di sini, Hawa di sini. Ketika Adam dan Hawa serasi, pikiran, jiwa, fisik, serasi, adem. Itu namanya surga. Lagi tenang seperti ini. Tiba-tiba ada orang datang membawa berita buruk. Bu, kata si Anu, ibu itu katanya ini. Tuh yang datang tuh namanya buah holdi. Begitu datang itu berita, langsung ditangkap oleh pikiran. Dek. Wah, mulai. Betul. Jadi yang tadinya Adam dan Hawa sedang di surga, sedang menikmati keserasian, kedamaian itu, saat itu dia menelan buah holdi itu, langsung dia terusir dari surga, masuk ke dalam kemarahan, kebencian, itulah neraka. Ngartos ya teh? Quran itu kontekstual, konseptual, bukan cerita sejarah masa lalu. Quran itu terjadi di sini, saat ini, sekarang. Dan kita mengalami setiap saat. Betul apa tidak? Sering di mana kalian tuh? Di surga apa di neraka? Sebenarnya saya malas nanya gini. Kan dari wajahnya udah kelihatan, gosong semua kan. Ini supaya kelihatan ada dialog aja. Formalitas, biar kelihatan ada dialog. Sebenarnya malas saya nanya, karena sebenarnya nggak nanya juga saya udah tahu. Kan dikit-dikit marah, dikit-dikit benci, dikit-dikit tidak bisa menerima kenyataan, betul? Ketika orang lain tidak sama dengan pikiran Anda justifikasi orang lain itu salah. Bahkan dengan mudahnya menyesatkan orang lain. Ingat di Quran Allah mengatakan, Inna robbaka wa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada satu manusia pun berhak memberikan penilaian pada manusia yang lain. Kalau kita pedomannya Quran, yuk pedomani Quran. Karena Quran mengatakan Inna robbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya dia Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah ketika kita tersesat, ditariknya oleh Allah, dikasih berbagai macam pesan. Betul nggak? Hidupmu menderita terus karena ada yang salah dengan hidupmu. Tuh, tubuh fisikmu sakit terus karena ada yang salah dengan cara hidupmu. Tuh, kamu konflik terus dengan orang lain, ada yang salah dengan cara hidupmu. Jadi Allah itu tidak pernah menghukum, tetapi Dia hanya mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalannya. Itu yang dilakukan Allah. Dan kenapa kita menderita terus menerus? Satu, karena kita tidak bisa menangkap pesan Allah kepada kita. Begitu banyak peristiwa yang terjadi tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Paham sekarang? Sudah berpasangan kita? Sudah sempurna kita? Ya sudah, kalau sudah sempurna, sudah berpasangan, ya sudah. Bahagia tentukan oleh kamu, jangan ditaruh di orang. Mau bahagia aja pakai Kalau kamu baik sama saya bahagia. Loh. Mulai. Apa dapat dijamin orang baik terus pada kamu? Berarti kalau orang tidak baik kamu tidak bahagia gitu? Ya Allah, bahagia macam apa yang kayak gitu? Itu bukan bahagia, itu senang.
Karena kamu mendapatkan yang kamu mau, itu senang. Bahagia itu tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Itu keputusanmu sendiri. Saya tetap saja tenang dan damai apapun yang orang lakukan pada saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan apapun meruntuhkan kedamaian saya sendiri. Terlarang bagi saya menelan buah holdi. Cerita buah holdi aja dari dulu gak ngerti-ngerti. Betul gak? Jadi menelan buah holdi betul-betul menelan buah. Bukan. Yang paling berbahaya itu bukan mulut ini. Nih mulut ini. Telan olehmu semua pun berita dari luar lewat sini. Langsung kalian akan sengsara. Betul apa tidak? Masa gak ngerti-ngerti selama ini? Segitu banyak pengalaman menderita. Anteng aja di situ. Iya. Duit nggak punya, penyakit banyak. Betul nggak? Iya. Mau ngaji aja ke sini nggak punya ongkos. Apa bukan penderitaan itu? Betul nggak? Tetapi itu bukan Allah sedang menderitakan kita. Tidak. Allah hanya mengingatkan kita. Ada yang salah dengan cara berpikirmu. Ada yang salah dengan cara hidupmu. Segera perbaiki. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan kita ya seperti itu. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu istirahat. Tidur yang mana ini? Tidur yang mana? Hati-hati. Bukan tidur yang itu yang ngorok. Kalian tidur itu masih mikir. Mimpi yang buruk-buruk. Mungkin dikejar anjing gelo. Tidur macam apa kayak gitu, nggak istirahat, betul nggak? Makanya bangun tidur badan pegel-pegel, kepala pusing, nggak istirahat, jalan-jalan. Kemana kita tidur jalan-jalannya? Ke tempat yang sesuai dengan frekuensi jiwa kita. Ini saya kasih tahu ya, kalau hari ini kita masih tidurnya yang buruk-buruk, mimpi yang buruk-buruk, itu sudah jelas isyaratnya bahwa jiwa kita masih sefrekuensi dengan yang buruk-buruk itu. Saya kan sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran tiap hari. Gak peduli. Itu artinya aktivitas yang kita lakukan itu tidak membuat kita tambah suci. Berarti ada yang harus diperbaiki. Gampang kok. Nanti saya bikin episode khusus deh tentang tidur. Banyak yang gak ngerti tidur itu apa. Jadi kemana kita saat tidur? Kita akan memasuki alam yang sefrekuensi dengan kualitas dari jiwa kita. Gak mungkin orang yang kebenciannya luar biasa, suka membicarakan keburukan orang, tiba-tiba besok cerita, tadi malam saya ketemu Nabi Muhammad. Gak mungkin. Beda frekuensi. Gak mungkin orang-orang kotor kayak gitu bisa ketemu dengan orang suci. Gak mungkin. Jadi kalau ngomong tuh yang benar aja lah. Ya. Tidur yang mana istirahat? Nih, tidur yang istirahat itu persis seperti tidurnya Ashabul Kahfi di gua. Itu yang tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa simbolik. Gak akan saya buka itu rahasianya. Enak aja. Saya belasan tahun cari tidur kayak gitu. Keliling dunia saya. Betul gak? Wah, udah belajar semua tradisi meditasi. Ya, enak aja. Miliaran saya keluar duit. Ini gratis lagi. Gak boleh ya ilmu itu gratis. Karena kalau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis, membuangnya gampang. Makanya di zaman Rasul ilmu itu ada maharnya. Itu bukan jual beli ilmu loh. Ya, karena apa? Mahar itu bukan membeli ilmu. Ilmu yang tinggi tidak bisa dibeli, apalagi ilmu tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang, hanya melepaskan kemelekatan kita pada uang supaya kita ihram. Supaya jahitan-jahitan kita pada yang selain Tuhan dilepaskan dulu. Itu maksudnya, ya. Cerdas sedikit. Bagaimana kita bisa istirahat? Harus tidur. Tidur yang mana? Nah, tidur ini yang harus kalian cari ilmunya. Dan tidur ini tidak usah berjam-jam, hanya beberapa detik saja.
Makanya di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Beberapa detik saja kita berada di alam itu luar biasa. Kemarin di kelas online, saya membuka kemarin kelas online yang hadir hampir 95 orang. Ada dari Hong Kong, ada dari Jerman yang ikut kelas saya. Saya cerita tentang rahasia pikiran dan rahasia nafas. Dan saya singgung sedikit tentang itu. Pada nangis. Baru saya ajak meditasi sebentar saja. Masuk melampaui yang berwujud. Memasuki yang tak berwujud. Masuk ke kesadaran murni. Nangis semuanya. Ya. Tidur itu yang harus kita miliki. Ya. Wa ja'alnal laila libasa, dan jadikan malam sebagai pakaian. Apa sih malam itu? Kenapa malam harus jadikan pakaian? Apa artinya malam? Malam itu identik dengan kegelapan. Dan jangan lupa loh, kegelapan itu abadi. Saya tanya sekarang, ada gelap gak di ruangan ini sekarang? Ada. Lo gak kelihatan karena sedang terhalang oleh sinar matahari. Begitu sinar matahari nanti tidak ada lagi, kan gelap ada. Alam semesta ini sebetulnya diliputi oleh kegelapan. Bahkan matahari pun tinggal dalam kegelapan. Kenapa disebut pakaian? Pakaian itu sesuatu yang menutupi. Ini bukan cerita gelap yang itu, bukan. Cari ilmunya. Ini berita besar loh. Ya. Dan ini tidak akan mengerti kalau tidak mengalami sendiri. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Siang yang dimaksud bukan siang ini. Siang itu identik dengan terang. Artinya apa? Kalau ingin hidup benar, hiduplah dalam terang. Terang apa? Terang jiwamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada 2 matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani, itu siang yang sekarang. Tapi satu lagi, matahari ruhani. Matahari ruhani itu tidak bergantung pada siang malamnya semesta ini. Orang yang sudah menemukan matahari ruhani, mau siang mau malam tetap saja bagi dia siang. Cari ilmunya. Gak saya bagi. Ini saya bagi clue-cluenya aja. Enak aja. Ini kisi-kisinya aja, kisi-kisinya aja. Ini kalau mau ujian, masa ujian dikasih tahu soalnya. Saya paling kali ngasih tahu kisi-kisi aja. Ini kisi-kisi aja, kisi-kisi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Loh kok 7 bukan 8? Kok ini sama dengan tawaf 7? Kok sama dengan sa'i 7? Sama dengan melempar jumroh dengan 7 batu? Kok sama ya dengan 7 ayat Al-Fatihah 7 juga? Cari. Gak saya kasih tahu. Dan leluhur kita udah ngasih isyarat. Shiratal mustaqim itu ternyata rambut dibelah 7, bukan dibelah 8. Hebatnya leluhur kita. Berarti leluhur kita ilmunya sudah sampai. Di ayat lain Allah mengatakan, ya, tentang yang 7 ini banyak sekali. Aku sudah menunjukkan 7 jalan kepadamu. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun. Dan di ayat ini Allah mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah yang amat kokoh. Cari itu. Itu jalannya. Itu yang disebutkan Shiratal Mustaqim. Tahu Shiratal Mustaqim?
Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang mendapat nikmat. Jadi kalau kita ingin dapat nikmat yang sebenarnya, Allah sudah ngasih jalan di sini. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Keren banget ya. Ketika kalian sudah bisa menapaki perjalanan ke dalam diri, apa yang terjadi? Wa ja'alna sirajau wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang. Kalau sudah ketemu pelitanya. Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti yang bisa kau saksikan dalam mishkat, relung cahaya yang ada dalam dirimu. Di dalamnya ada pelita besar, pelita itu dalam kaca, kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Itulah yang disebut dengan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha, dan Allah akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang dikehendakinya. Mau dikehendaki oleh Allah? Mau dikehendaki oleh Allah? Tahu caranya. Punya kehendak. Allah itu hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Karena kudrat dan iradatnya Allah sudah ditiupkan dalam ruhmu, dalam ruhku, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Jadi saat tubuh ini sudah sempurna, Allah tiupkan ruhku. Saat ruhku ditiupkan, kudrat dan iradatnya Allah dititipkan sebagian kepada kita. Makanya kita boleh berkehendak. Ketika kehendak kita dikehendaki oleh Allah, timbullah pertemuan dua kehendak. Sama seperti sekarang. Saya ada kehendak mengajar, Bapak Ibu ada kehendak belajar. Terjadilah proses belajar, mengajar. Hilang aja salah satu kehendak. Bisa terjadi ini? Gak bisa. Kalau saya gak mau ngajar, gak ada kajian ini hari ini. Betul? Jadi Allah tuh menghendaki bukan semena-mena. Allah menghendaki mereka yang punya kehendak. Apa artinya? Allah ingin semua dimulai dari dirimu sendiri. Kembali lagi pada judul kita. Telur pecah dari dalam jadi kehidupan. Tapi telur pecah dari luar jadi dadar telur. Silahkan. Mau jadi kehidupan atau dadar telur? Pilih. Pecah harus dari dalam. Oke? Oke. Udah mulai ya? Judulnya udah mulai tersambung ya? Oke. Ketika kita sudah bisa menemukan yang 7 kata Quran ini, berita besar ini, maka kamu akan melihat pelita yang amat terang. Wa ja'alna sirajau wahaja. Kalau sudah ketemu pelita yang terang, maka hidupmu tidak akan gelap gulita lagi. Wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah. Lihat saya semuanya sekarang. Air tadi ada berapa? 2. 1 air jasmani. Untuk kehidupan jasmani. Tapi ada 1 air lagi yang namanya air ruhani. Itu untuk kehidupan ruhani. Tubuh yang berasal dari tanah butuh air yang jasmani. Tetapi jiwa kita yang terbuat dari cahaya, nur ala nur, makanannya bukan air itu. Jiwa kita adalah cahaya, makanannya adalah cahaya. Makanya di doa mandi yang saya bacakan tadi, ana sukma mangan cahya, ana cahya mangan sukma, sarining bumi sarining buana, ya Allah kang melek sakjege. Orang yang sudah di level itu melek selamanya, itu namanya eling lan waspodo. Itu yang disebut dengan mawas diri. Gak akan terjatuh kalau sudah di situ. Gak akan. Bisnis berhasil biasa, bisnis gagal biasa.
Badan sehat, biasa. Banyak uang, biasa. Gitu. Paham ya? Nah, jadi sudah biasa aja di segala situasi. Udah tenang. Itu yang disebut dengan sudah mencapai ketenangan jiwa. Itu yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Itu nafs yang sudah mutmainah, yang sudah damai. Gitu. Jadi kami turunkan dari awan air yang tercurah. Tentu saja. Awan itu apa? Tahu awan? Tahu awan? Apa kalau tahu? Awan itu cuma dua. Ada yang putih, ada yang hitam. Betul? Jadi orang yang sudah sampai di kesadaran ini, mau putih, mau hitam, mau dikehendaki atau tidak dikehendaki, selalu tercurah hikmah bagi dirinya. Gitu. Bisnisnya sukses, hikmah. Bisnisnya gagal, hikmah. Orang baik, hikmah. Orang jelek, hikmah. Itu namanya semua awan bagi dia sudah menjadi curahan hikmah. Wah, tumbuh subur. Orang yang seperti ini sudah tingkatan sekolahnya S4. Susah, senang. Susah, senyum. Senang, senyum. Jadi artinya sudah tidak ada susah, tidak ada senang karena dua-duanya senyum. Susah, senyum, senang, senyum. S4. Ini sekolah paling tinggi. Jadi salah kalau mengatakan sekolah paling tinggi S3, S4. Kalau baru S3, satu tahap lagi kalian harus sekolah. Ya, kalau sudah di level itu ya sudah, itu sudah siap itu untuk pulang. Udah siap pulang itu, udah berserah diri itu seutuhnya. Ya, nah baru masuk ayat yang ke-15. Linuhrija bihi habbabu wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Kenapa gersang ini? Karena satu, tanahnya ini kurang baik. Dua, jarang terkena oleh hujan. Gitu aja. Hujan apa? Yang dimaksud hujan di sini adalah ma'ul hayat. Air kehidupan. Itu yang akan menghidupkan jiwa. Jadi banyak orang yang cuma hidup jasmaninya tapi mati jiwanya. Karena apa? Sering kena air jasmani tapi tidak pernah kena air ruhani. Wudunya hanya kena air jasmani, air ruhaninya tidak pernah kena. Lihat kata-kata Rasul, ketika air jasmani nempel di wajahnya, doa beliau apa? Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Padahal air yang nempel ke sini kan air dari air wudu. Tapi doanya kenapa tidak mengatakan, ya Allah putihkan wajahku dengan air wudu ini. Yang nempel di sini air wudu, tetapi yang meluncur dari mulutnya beliau, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya. Paham ya? Paham? Jadi kita harus kenal berapa air? 2 air. Sudah kenal dua-duanya? Sudah kenal dua-duanya? Nah, yang belum kenal segera mengenali. Jadi kesimpulan sebelum saya lanjutkan. Pecah dari dalam jadilah kehidupan. Pecah dari luar jadilah kematian. Yuk, jujur, selama ini kita beragama dari dalam atau dari luar? Dari luar. Betul? Jujur ya. Selama ini yang menggerakkan kita sholat apa? Ingin pahala, takut siksa. Luar apa dalam? Luar. Betul? Kalian tuh gak mau sholat karena tidak merasakan enaknya sholat, tapi malu sama tetangga. Luar ke dalam, dalam keluar. Malu sama tetangga? Berarti dari luar.
Sebetulnya males Jumatan. Cuman teman-teman udah bawa sajadah di kantor. Betul? Akhirnya malas-malas pun paling belakang lagi. Padahal di sini dongol. Nyampe di masjid, imamnya, khotibnya, ceramahnya panjang, tambah kesel. Begitu sholat, bacaannya panjang. Surat Al-Baqarah. Tambah kesel. Jadi kita jadi menyiksa diri sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya yang menggerakkan kita adalah faktor eksternal, bukan internal. Mohon maaf saya bicara begini. Saya pernah berada di situasi itu. Jadi pengalaman. Makanya saya jadinya gak mau sekarang membodohi diri saya sendiri. Saya ingin Jumatan ya dari dalam saya. Saya ingin sholat dari dalam saya. Saya ingin tahajud dari dalam saya. Sekarang semuanya sudah dari dalam. Maka tumbuh suburlah semua biji-bijian yang ada di sini. Paham? Oke. Jadi biji-bijian kalian sekarang tumbuh subur atau merana? Kenapa? Salah jalan. Harusnya dari dalam keluar, ini dari luar ke dalam. Ngerti ya judul ini? Nah, ini saya kalau bikin judul itu ada maksudnya, ada maksudnya. Makanya kajian-kajian saya judulnya beda. Karena saya tidak mau sama. Ya. Nggak akan di kajian saya meningkatkan iman dan takwa. Nggak ada judul itu. Tetapi dengan saya bahas ini, meningkat gak iman? Meningkat gak takwa? Iya. Jadi kalau ingin meningkatkan iman dan takwa, kira-kira dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Di dalam. Kalau gitu Nabi Muhammad sholatnya mi'raj dulu, sholat dulu. Ketemu dulu, nyembah dulu. Nah, dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Dalam keluar. Kalian? Umatnya siapa? Maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita ini ngaku-ngaku umatnya, tetapi kita tidak mengikuti jalannya. Harusnya kita ikutin dong jalannya beliau. Betul nggak? Itu. Makanya kata Nabi kan, sholatlah kalian sebagaimana kau lihat aku sholat. Apakah sholat kita sudah seperti sholatnya Nabi? Lahirnya saja sudah kacau. Takbirnya kemana? Rukunya kemana? Apalagi batinnya. Betul apa tidak? Nah, yuk perbaiki lahir batinnya. Kalau sudah sampai di level itu, nikmat. Nah, sekarang masuk pada renungan. Orang bijaksana mengubah pikirannya, tapi orang bodoh tidak. Kira-kira kita termasuk bijaksana atau bodoh? Belum ngerti ya? Oke, kalau belum mengerti gini. Ada orang pinjam uang sama kita 3 hari, janji belum mengembalikan. Ya? Mana yang kita lakukan? Mengubah pikiran atau memaksa orang supaya dia bayar? Ini udah mulai tidak jujur ini. Udah mulai tidak jujur. Tapi kerasa ke sayanya langsung nih. Jawab yang benar, yang jujur. Mengubah pikiran atau memaksa orang? Bijaksana apa bodoh? Nah, itu harus pakai contoh. Kalau orang bijaksana mengubah pikirannya. Pikirannya gini, pasti nanti juga kalau dia udah punya duit pasti dikembalikan dong. Gitu. Yang diubah pikiran dia, bukan memaksa orang. Enak gak mengubah pikiran? Enak. Udahlah, saya doakan saja. Semoga dia banyak rezekinya. Saldonya nambah, utang sama saya selesai. Kalaupun gak bisa bayar, ya gak seberapa.
Kan duit saya dari Allah lebih banyak daripada ini pinjam sama dia. Coba. Mengubah pikiran itu adem. Ini namanya memecahkan telur dari dalam. Nah kalau tidak dikasih contoh kayak gini kan kalian bingung ya. Belum ngerti ya. Bukan belum jujur, belum ngerti. Nah sekarang ditanya lagi. Jadi kalau ada orang pinjam uang, kemudian dia 3 hari belum bayar, perjanjiannya 3 hari, mengubah pikiran atau memaksa orang harus bayar sambil marah-marah? Jujur. Sudah mulai ya, tambah tidak jujur. Ya setelah ini begitu kan? Setelah ini, kemarin? Wah, sudah keluar kata-kata umpatan, betul? Luar biasa. Saya pernah, ini pengalaman ya. Saya pernah punya utang 40 juta. Kemudian harus bayar 570 juta. Kalau saya keluar, pasti akan terjadi konflik. Tapi saya subah pikiran saya. Pikiran saya begini, stop ya utangnya, saya bikin pengakuan utang. Saya tanda tangan. Stop ya, jangan jalan lagi segini. Doakan saya ya, punya kemampuan membayarnya. Saya ubah pikiran saya. Ini gak main-main nih, Allah ngasih tantangan sama saya. Dan pasti Allah itu ngasih caranya sama saya. Begitu saya bilang, Engkau yang akan ngasih caranya ya Allah. Saya tidak melihat saldo saya hari ini, tapi saya melihat saldo di rekening Allah yang luar biasa tanpa batas. Hanya dalam waktu sekejap saya punya uang sebesar itu. Saya kresekin, saya kasih. Jadi mengubah pikiran itu selalu keren. Kira-kira kalau seperti saya 40 jadi 570 siap? Lah kalian menyangka saya ceramah begini itu ngasih nasihat orang? Tidak. Saya tidak berkepentingan ngasih nasihat sama kalian semua, tapi saya berkepentingan memberikan pengalaman pribadi saya. Dan semua yang saya omongkan, yang saya katakan di sini itu pengalaman. Karena saya tidak berhak membicarakan sesuatu yang saya tidak pernah mengalaminya. Jadi sudah dilampaui itu semua. Dan ini butir-butir mutiara yang saya bagikan. Oke, sekarang mengerti? Kira-kira kemarin kita orang bijaksana atau orang bodoh? Kalau besok kalian masih begitu, berarti simpulkan sendiri. Ya. Bila ingin terbang, tinggalkan semua yang membebani. Kenapa kita selama ini merangkak tidak bisa terbang? Terlalu banyak bawaan. Karena kita terlalu banyak melekat pada sesuatu. Makanya belajar melepaskan. Air yang ada di saya ini ringan, cuma 600 mili. Betul? Kalau saya pegangnya sebentar, gak masalah. Mohon maaf, tangannya gini Pak. Ya, enggak, tunggu aja. Kan semua harus dialami, nggak boleh teori. Para hadirin, perubahan itu menyakitkan, tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada bertahan pada tempat yang bukan milik kita. Lihat saya semuanya. Perubahan itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada bertahan pada tempat yang bukan milik kita. Kita ini selama ini sering tinggal di tempat yang bukan tempat kita. Pura-pura baik, pura-pura menyenangkan, pura-pura soleh, pura-pura hebat, padahal semuanya sedang menipu diri kita sendiri. Daripada kita tinggal di tempat yang bukan milik kita, yuk kita sekarang pindah ke tempat kita sendiri. Artinya apa? Jadi diri sendiri. Pegal Pak?
Oke, kasih ya Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi apa masalah kita? Masalah kita bukan air segede ini. Kelamaan pegang. Jadi sebetulnya kita ini selama ini ya menganggap masalah itu adalah objeknya. Padahal air ini dipegang sebentar nggak masalah. Tapi tadi dipegang agak lama, pegal Pak. Jadi sebetulnya yang menimbulkan pegal itu berat air ini atau lamanya pegang air? Kelamaan. Jadi sebetulnya yang kalian membuat bermasalah dalam hidup itu kelamaan megangnya. Lah iya, orang yang menyakiti kita, dia aja udah lupa sama kita masih ingat sama dia, kelamaan. Betul apa tidak? Lah iya, kelamaan. Ya wajahnya kayak gini kalau kelamaan, pucat. Nah, kita selama ini tidak tinggal di tempat kita. Selama ini kita tinggal di tempat yang bukan milik kita. Maaf ya, berpura-pura. Sepanjang kita beragama berpura-pura, padahal kita sebenarnya tidak menikmatinya, sepanjang itu tidak akan pernah mengubah kesadaran kita. Maka saya mengajak, yuk mulai beragama seperti yang diajarkan para nabi, para rasul. Mulai dari dalam. Makanya Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Mereka yang tidak bisa mengubah cara pikir tak akan bisa mengubah apapun. Yang tidak bisa mengubah cara berpikirnya, dia tidak bisa mengubah apapun. Tadi sudah saya kasih contoh mengubah cara pikir. Tadi contoh sederhana kan? Contoh sederhana. Ya. Saya hilang mobil, dipinjam tetangga. Mobil baru loh, 1,5 bulan. Sampai sekarang enggak balik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Kenapa? Waktu itu kejadiannya begini. Saya itu kalau jalan-jalan ke mall sama istri saya, anak saya, waktu nggak punya mobil, anteng. Tapi begitu punya mobil, sebentar-sebentar ke parkiran. Sebentar-sebentar ke parkiran. Istri saya bilang, ya setelah punya mobil ayah jadi susah katanya. Alhamdulillah itu mobil saya dipinjam tetangga hilang sampai sekarang. Tetapi kesusahan saya yang itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya tahu cara Allah membebaskan kemelekatan saya pada mobil saja. Saya harus kehilangan mobilnya. Jadi untuk perubahan itu mahal. Sekarang saya punya mobil dipakai siapapun, dipakai anak saya, dipakai siapa. Anak saya bilang, ya mobil kejedot. Gak apa-apa, kan dipakai. Jadi pikiran yang diubah semuanya jadi anteng. Betul gak? Ya namanya mobil dipakai. Ya gak apa-apa. Ada asuransi. Tapi waktu pikiran tidak diubah, berat semuanya. Ngerti maksud saya? Itu sebabnya mereka yang tidak bisa mengubah cara pikir, tak akan bisa mengubah apapun. Lagi-lagi, memecahkan telur dari dalam. Semua hal terasa sulit sebelum menjadi mudah. Betul? Semua hal terasa sulit sebelum menjadi mudah. Kenapa? Sulit itu di awal aja kok. Mengubah cara pandang ini sulit memang di awal. Tapi kalau sudah terbiasa semuanya menjadi mudah. Bukan menjadi kesulitan lagi. Makanya saya bilang, buat apa marah? Kan lebih bagus memaafkan. Buat apa menyalahkan? Kan lebih bagus memahami. Betul gak? Iya, gitu aja kok. Sesederhana itu. Makanya orang bodoh tidak akan bisa menerima orang pintar karena belum pernah pintar. Tapi orang pintar keterlaluan kalau tidak bisa menerima orang bodoh, kan pernah bodoh. Betul nggak? Nah, ciri orang pintar itu bisa menerima orang bodoh apa adanya. Jadi kalau ada orang pintar bilang bodoh kamu, yang gitu aja, dia nggak pintar, nggak pintar. Berarti dia masih bodoh. Mau disebut pintar? Mau? Terima orang bodoh apa adanya. Mau disebut orang sadar? Terima yang tidak sadar apa adanya. Betul gak?
Lah kalian itu kan begitu ada orang yang dianggap salah olehmu, dianggap tidak sadar, langsung dimarahin kan? Kalau kalian masih marah sama orang yang tidak sadar, kalian belum sadar. Ciri orang yang sadar, dia bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Kenapa? Karena dia pernah tidak sadar. Kasihan loh, orang sadar, orang yang tidak sadar kan belum pernah sadar. Jangan dipaksa. Jadikan perubahan sebagai aturan, ini penting. Bukan sebagai pengontrol. Yuk lihat saya semuanya. Jadikan perubahan sebagai aturan, bukan pengontrol. Maksudnya apa? Perubahan ini sudah aturan alam. Tidak ada yang tetap di alam ini. Kalau perubahan itu sudah menjadi aturan, ikut saja aturan alam. Makanya kita harus punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan daripada perubahan mengontrol kita. Nah, banyak orang yang masih dikontrol oleh perubahan. Sehingga apa? Dia tidak siap untuk berubah. Karena apa? Dia menganggap perubahan itu sebagai musuh. Akibatnya dikontrol oleh perubahan. Sekarang yuk kita yakini kalau perubahan itu adalah aturan. Banyak yang mengatakan bahwa waktu mengubah banyak hal. Tetapi sebenarnya kita harus mengubahnya sendiri. Jadi jangan menunggu sesuatu dirubah oleh waktu. Lebih bagus diubah oleh diri kita sendiri. Hanya diri kita yang bisa mengubah hidup kita. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk kita. Mau berubah? Hanya diri kita yang punya kemampuan berubah. Orang lain tidak bisa melakukannya untuk kita. Pada saat tertentu kita memiliki dua pilihan. Untuk melangkah ke depan menuju pertumbuhan atau mundur ke belakang menuju kenyamanan. Pilih mana? Pilih mana? Nah, kalau kita memilih pertumbuhan berarti melangkah ke depan. Kalau kita memilih kenyamanan berarti melangkah mundur ke belakang. Dan orang yang memilih kenyamanan tidak punya pengalaman baru. Hidupnya tidak variatif. Gitu-gitu aja. Ya, kayak patung. Makanya patung haram. Nah, yang haram itu bukan patungnya. Sifat kita yang tidak mau berubah. Itu. Patung yang dibikin oleh ahli seni tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Itu yang haram. Setiap orang berpikir untuk mengubah dunia. Tapi tidak ada orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Yuk sekarang tidak usah bikin organisasi ini, organisasi itu untuk mengubah dunia. Gak usah. Ubah aja diri kita sendiri. Saya cuma khawatir aja. Kita bikin organisasi ini, itu untuk mengubah dunia. Tetapi kita lupa mengubah diri kita sendiri. Sekali lagi, dunia tidak akan berubah kalau tidak dimulai oleh perubahan pada diri kita sendiri. Betul? Yuk sekarang fokus ke dalam. Fokus ke dalam. Anak kita nakal dalam pandangan kita. Rubah pikiran kita. Ini anak kan anak saya. Tubuhnya adalah tubuh saya. Bagian dari diri saya. Selnya pun dari saya. Anak ini besar di lingkungan keluarga. Dan saya contohnya. Jangan-jangan anak ini nakal karena melihat contohnya pada saya. Pernah begitu? Anak melawan sama kita. Jangan-jangan dia pernah melihat pertengkaran kita dengan pasangan hidup kita. Yuk sekarang jangan menyalahkan. Memahami saja. Jadi kalau ingin anaknya tidak nakal lagi, mulailah orang tuanya tidak nakal. Sederhana? Sederhana? Yuk, pilihan hari ini cuma dua. Memecahkan telur dari dalam atau memecahkan telur dari luar. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, berarti kalau sudah memilih itu komitmen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.